sesimpelnya saya menikah di sini 9 Januari 1988. Tinggallah saya di sini. Tinggal di sini Bahodopi memang susah. Rumah masih satu, Pak. Atapnya daun sagu. Di sini dihitung jari orang atap seng, Pak. Dihitung jari. Tidak ada yang pakai tehel, paling hebat semen kasar. Iya, bukan di pelur begitu, tidak, semen kasar. Nah, dan saya rumah terakhir di sini. Rumah saya rumah panggung. Di depan ini rumah ukurannya itu 5 kali 7, di belakang itu 6,4. Tapi pakai jembatan di antara ini. Masih hutan-hutan di bawah. Hutan. Babi itu kalau malam minta ampun. Itu kalau jam siang begini, Pak, itu rusa di depan itu. Keluar dia lagi makan. Karena memang di sini tidak ada motor. Jadi kehidupan masyarakat ini di mana ada sumber keuangan, misalnya pengapalan, bongkar semen, apa segala, ikut orang. Kan cari uang tunai susah. Susah, Pak. Jadi kita kerja dalam 1 minggu 10 hari sampai 2 minggu, Pak, itu tidak sampai 100.000. Paling 20.000. Karena yang kerja Bahodopi, Kiurea, terus Patuhia. Karena rata-rata kehidupan orang mencari uang tunai itu susah. Karena orang belah kayu baa untuk pagar jual. Ini masih dagangnya di sini masih istilah kata barter, barang dengan barang. Buka sawah sedikit, memancing sedikit, dan ini merotan, mendamar, hanya itu sumber kehidupan dari situ. Dulu ya, Pak? Iya. Masyarakat kehidupannya, Pak, itu di sini dulu ada pabrik rotan. Nah, jadi saya pernah pimpin itu sebagai sekretaris buruh, saya pimpin permuatan rotan dan kayu log. Itu di mana sekarang di Rusunawa itu kan? Nah. Tahu Rusunawa? Di situ tempatnya PT Handi dulu. Jadi mereka dari turun kayu logsnya itu pakai logging, nanti ngumpul sudah dikasih ini di laut, nanti kita buat bom stick. Jadi kayu disambung-sambung pakai tali dan pakai paku itu, kemudian kayu ditumpul di tengahnya, jadi nanti ditarik pakai kren, dia begitu. Jadi kita nantikan di atas kapal, lambung kapal, dia begitu. Itu pun begitu hitungnya, tidak ada sampai 50.000, Pak, sampai 2 minggu. Tidak ada. Sakit kehidupan masyarakat, tapi kita mau apa? Sudah begitu modelnya waktu itu. Oh. Jadi kehidupan sini ini hanya bagusnya, kan itu bandara itu, sawah waktu itu. Sawah, jadi masalah makan sih ada. Tapi mancing banyak ikan, hanya jualnya kemana? Tidak ada orang beli, tidak ada, Pak. Karena saya tukang mancing. Tidak ada harga ikan itu. Tapi kasih orang diambil karena mau beli kan tidak ada uang. '90, 91, 92 ini transmigrasi mau diturunkan. Saya jadi ini punya pengalaman di Bahansuai. Karena masyarakat nolak, Pak, tidak mau terima transmigrasi. Dia saya katakan begini, saya ini punya pengalaman di Bahansuai yang hari ini Kecamatan Bumi Raya. Satu wilayah ketika transmigrasi tidak turun, kita mau jadi apa di sini? Nah, begitu saya terangkat jadi sekdes tapi belum pakai SK pegawai negeri seperti hari ini, saya carilah para desa. Waduh, susahnya di sini. SMA paling rumit. Jangan SMA, SMP saja tidak ada. Saya coba cerita dengan Pak Desa Bahodopi, Ruden Mangati, dengan Om Ali, Kepala Desa Kiurea, dengan Pak Arif, itu ke masyarakat, Kepala Helan. Nah, coba kita cerita bagaimana Bahodopi sampai ada SMP. Kira-kira bisa, saya bilang bisa, Pak. 2007. Jadi ini kan orang sudah tahu, ini dulu itu Bintang 8 tinggal di rumahnya Pak Haji Mahmud. Saya kan tidak ada minat, tidak tahu dengan mereka itu. Kerjaan saya mancing, pergi kebun, pergi sawah. Sudah datang mereka, hanya waktu itu bosnya Pak Anton. Nah, tapi kan tidak ada sosialisasi. Tidak ada. Orang kan tidak mau tahu siapa Anda, siapa. Tidak bakuan orang. Tidak. Karena memang mereka bawa serada merah waktu itu. Warna merah. Nah, jadi kita pergi memancing, otomatis cerita, tapi sudah meninggal dia kesian.
Dia bilang, kau tahu itu perusahaan yang ditahu bukan Bintang 8, perusahaan Cina. Oh iya, saya bilang, apa itu perusahaan Cina? Ada, dia bilang itu di rumahnya Haji Mahmud dia tinggal. Oh, apa dia mau olah? Dia bilang tambang. Tambang apa? Nikel. Saya tanya, adakah nikel di sini? Coba bayangkan bodohnya gitu. Adakah nikel di sini? Saya tahu, saya bilang itu wilayah Inko, macam Sorowako, ya kan? Nah, yang pas biasa kita dengar, tapi saya belum pernah lihat juga pabrik Inko seperti apa. Nah, ceritanya. Tapi orang sudah mulai isu ke sana kemari, ribut sana sini, ribut sana sini. Jadi itu waktu Pak Anton rupanya tidak mampu hadapi ini keadaan. Pindah mereka ke Fatufia. Fatufia yang tempat sekarang. Itu rumahnya Pak siapa ini? Pak Muhammad. Jadi apa namanya? Semakin banyak orang demo. Kan tidak ditahu pesan apa ini. Jadi ada pestanya hanya Haji Amrin di lapangan ini yang sekarang ada masjid itu. Dia kasih tahu saya ini Haji Nasir. Dia bilang, kau tahukah itu perusahaan Cina itu? Saya bilang tidak. Dia bilang ada undangannya di rumah itu, pertemuan di Bungkua. Saya bilang biar juga saya ada undangan, kan tidak ada motor. Muhammad Bungkur tidak main-main. Dia bilang begini, saya kasih tahu kita supaya kita sama-sama. Kan Haji Nasir saya ngajar naik motor dia. Oh iya. Pagi-pagi dia datang sini masuk rumah panggung, Pak. Nah, begitu saya turun, sudah jalan kita ke saya bonceng dia. Jadi sampai di Bungkur ruang bupati itu kan apa namanya ada daftar hadir, nama atau dari mana. Kita kurang lebih 80 orang itu, 12 desa. Saya duduk paling depan. Nah saya kalau yang begitu kan senang di depan, tidak mau diceritakan orang karena bisa di belakang itu kan orang bercerita, orang di depan cerita, dia juga cerita. Itu yang saya tidak suka. Saya tidak sadar saya pukul di tangan kursi, pat. Baru saya berdiri menghadap mereka. Coba kamu diam dulu. Siapa yang dihargai di sini? Pak Bupati sudah datang. Jangan bodoh kita di desa itu kita bawa kemari. Nah, coba kita beri kesempatan mereka. Supaya kita tahu apa buaya atau harimau. Tapi menurut saya, hanya dua yang dia bawa kok, ilmunya, uangnya. Siapa tahu kita yang duduk ini ada tercover. Rupanya Pak Agustinus itu, perhatikan bahasa saya itu, akhirnya orang diam. Dimulai oleh Pak Bupati. Dia buka. Selesai dari situ, apa namanya? Di kesempatan mereka untuk bicara. Jadi pakai Infokus. Nah orang baru lihat Infokus. Dia korek saya. Apa itu? Saya bilang tidak tahu. Kau lihat saya sendiri tidak tahu. Nah, jadi orang mulai diam kan? Karena sudah lihat keseriusan mereka akan begini. Semua sudah diceritakan. Satu yang dia butuh, keamanan. Makan, istirahatkan orang sholat apa segala macam, masuk season kedua. Nah di sana ada tanya jawab, saya bicara, saya ingin tahu sejauh mana keseriusan daripada perusahaan ini untuk apa? Belum ditanya Bintang 8 ini belum ditahu. Tidak disebut itu Bintang 8 ini. Sejauh mana keseriusan perusahaan ini untuk menambang di bawah Dopi? Dipaparkan di situ Pak. Ke pabrik apa segala macam begini. Orang pada diam. Nah orang kampung kan, wah kayak film katanya itu. Kan sudah lihat orang kerja apa segala macam. Yang pertama itu keseriusannya. Dia butuh keamanan. Oke, kita sudah lihat kan. Yang pertama jadi apa MOU kita, harus orang lokal. Diprioritaskan orang lokal. Nah, kecuali yang butuh skill. Tapi mohon orang lokal diajar. Yang kedua, perusahaan itu tidak boleh seperti di Inko. Konon ceritanya Inko karena saya sendiri sudah lihat, tidak boleh bangun perumahan. Supaya orang di sini punya tanah, punya finansial, bisa bangun kos-kosan. Jadi katakan dia tidak kerja, tapi ada kos-kosannya. Karyawan itu yang tinggal di situ, dia akan terima per bulan. Oke? Ya, supaya jalan. Karena kita daerah tertinggal ini. Yang ketiga supplier, keempat supplier. Nah, karena pasti dia butuh bahan makanan kan, sembako itu diusahakanlah orang lokal yang oke kita sepakat. Itu ditanda tangan Pak. Hanya waktu banjir saya sudah tidak tahu. Ditanda di atas meterai itu. Pak Agustinus, Pak Bupati, dan masyarakat saya yang wakili waktu itu. Di atas meterai Pak. Kan di sini pernah banjir bandang itu. Habis itu apa-apa hilang. Bunyi itu HP. Masih HP yang 250 itu. Yang Nokia. Bunyi, saya tidak perhatikan itu. Siapa lagi nelpon dalam hati saya? Siapa yang mau nelpon kita? Bunyi lagi. Ketiga kali saya angkat. Halo Pak.
Apa benar dengan Pak Samir? Oh iya Pak, saya betul saya ini Pak. Oh ini siapa? Insinyur Agustinus, manajer PT Bintang 8 Mineral. Oh iya Pak, ada apa Pak? Saya bisa bantu. Bapak bisa datang ke kantor besok? Bisa Pak. Jam berapa? Jam 9. Mulai saya sebarkan. Ternyata perusahaan itu namanya Bintang 8 Mineral, bukan perusahaan Cina. Kan orang tahu orang Cina, padahal orang Cina itu sendirinya Pak Hamid. Pak Hamid ikut itu survei itu. Dulu di sini. Iya, ikut. Saya berapa kali pasang parang di leher di Kilo Lima itu. Dipasang parang dengan dibeli itu. Kan masalah tanah. Orang kampung kalau kita bilang saya beli diukur, dia bilang bayar. Kayak beli kacang di pasar, padahal butuh proses itu. Sampai dibilang, anak Agus ini PKI. Waduh. Saya bilang, Pak, ke bapak di belakang, biar saya di depan. Saya bilang, Om, jangan ngamuk dulu. Mari merokok. Merokok dia. Ini air, kita minum. Minum dia. Dia simpan nih dia punya air itu. Dia duduk, salah saya. Dia bilang, salah. Iya, tidak boleh begitu. Saya ini kan orang bodopi. Tidak mungkin saya mau bodoh-bodohi, Om. Ya, harganya itu 25 juta. Ada beberapa kan mereka di situ. Ingat, Om ya. Daftar nama saya sudah pegang. Kalau ada berita bilang sudah mau dibayar, biar hujan linggis saya datang ketuk pintunya kita. Jangan hujan air, hujan linggis saya datang ketuk pintunya. Kita ingat bahasa saya. Jadi begitu ada berita, Pak, ada kurang lebih 10 hari, datang berita. Bahwa sudah Pak Sultan kan orang keuangan toh. Dia panggil saya. Pak Samir, tolong besok dibayar itu bapak-bapak, sampaikan ke mereka uangnya sudah ada. Oh ya, kayak di langit saya rasa. Saya tunggu memang Pak. Jam 1 malam saya pergi mulai berjalan. Om yang pasang parang ini semua meninggal itu Haji Muhammad Said, arti di leher itu. Jam 2 saya datang ketuk pintunya. Ya, ketuk pintunya. Ini pelita di bawah. Siapa yang bilang saya Om? Tapi bahasa daerah toh. Saya datang. Kenapa? Om besok jam 8, sebelum jam 8 kita mandi memang. Sudah ada uangnya kita di kantor. Apa dia bilang? Alhamdulillah. Dulu saya ini bagian orang humas Pak yang cari karyawan. Kadang saya naik motor dari Lele sampai BTBT cari orang. Bujuk. Mau kau kerja di perusahaan, saya bikinkan lamaran. Itu motor dinas tuh Pak? Bukan, motor pribadi saya, motor Win dulu itu. Di Win. Tidak ada motor dinasnya kita Pak, tidak ada. Motor pribadi. Wah, orang pada pergi. Waduh, bagaimana ceritanya? Jadi ini anak saya yang laki-laki, ini kan ada temannya sekolah. Ada temannya yang tidak tamat SD. Tapi rajin. Ada 2 orang itu, Kadir sama Hendrik. Terus ada anak ipar ini tetangga, si Madia sama-sama anak saya dengan ada lagi 6 orang mereka. Saya bujuk, panggil di sini. Abdal itu panggil di sini. Kamu kerja di perusahaan. Nah, saya bikinkan lamaran. Mereka alasan tidak tahu bikin. Nah, saya bikinkan. Yang penting kamu mau. Besok kamu masuk ya. Oh ya. Bayangkan tidak ada ijazah Pak masuk, hanya modal rajin. Sekarang HS2, tunggu dulu. Susah waktu itu Pak, susah cari karyawan. Nanti mereka tertarik setelah si Hendrik beli motor. Wah, ternyata hebat itu anak sebeli motor itu. Berapa bulan dia kerja sebeli motor dia, cicil motor. Mulai terbuka pikiran sarjana-sarjana ini tadi. SMA tadi. Ya itu anak sebelum padahal jasanya tidak ada. Jadi hari ini, jadi waktu berjalannya waktu Pak, ini permintaan lampu lewat dana CSR ya Gus ya. Jadi berbagai macam cerita mau beli genset apa segala macam, waduh, tidak cocok ini. Datanglah itu mesin besar. Ke situ kita ribut lah sempat di Saku. Waktu ada kenduri sama Pak Haji Nasir, dia bilang begini, Pak Samir sebagai humas, saya jadi heran. Lebih dekat itu Cina daripada tanah Cina itu daripada Jakarta ya. Maksudmu? Masa lampu 3 bulan tidak pernah muncul-muncul itu? Pak Desep, ini Haji Nasir orang pedagang, ya kan? Kalau dia kontrak mobil 10 roda, dia muat 1 bos rotan ke Makassar, kira-kira cocok tidak? Tidak cocok. Nah itu dia sama dengan itu. Dari Jakarta kemari itu bukan main-main. Kalau hanya 1 kapal bawa 4 biji mesin, kan rugi perusahaan. Sama dengan model tadi. Sabarlah. Pasti datang, pasti datang. Jadi hilang ini cerita Pak.
muncul itu berita bahwa itu kapal Pak Edward telepon saya, Pak Samir, ya Pak, sudah berangkat dari situ, itu bawa itu mesin, segala-galanya sudah ada di situ. Bikin fotonya. Kan masih ada HP Nokia yang pakai itu gambar apa? Saya bawakan nih Pak Desa, ini sudah ada kemarin. Nah, beli kabel di sini bukan main baca cari putar, kan bukan seperti hari ini Pak. Di situ lengkap itu macam Indo atau Petiro Padang kan. Dulu cari dulu di mana itu ada dijual itu barang. Sendirinya Haji Darson yang berjual itu. Dapat dia kasihan. Begitu dipasang, kasih bunyi mesin, oh dia bilang memang saya bodoh. Nah sejak kapan ada kau listrik di bawah Dopi? Karena di sini dulu ada. Hanya apa itu? Pak Harto jatuh 97, hilang juga kabelnya. Saya sering cerita dengan pemerintah, Pak Sekda atau Pak Bupati lalu, apa dia katakan? Orang Bahodopi pintar, karena itu kabel dia pikir tali hutan, dia kasih turun. Pikir pengikat pagar. Jadi nanti saya percaya Pak itu bahwa mau bangun pabrik itu Bang Kamparan sudah berasa benar ada bangun pabrik ya kan. Tapi kita seperti apa sih pabrik itu? 31 Desember 2013 Pak Hamid pimpin rapat. Pak Hamid kan orang tidak suka merokok. Jadi kita sudah masuk itu di gedung apa namanya tempat pertemuan rapat koordinasi gitu itu di bawah. Jadi saya baku dekat dengan Pak Danang, kan ini bos mau masuk tuh, jadi anak buah sudah pada duduk. Almarhum Pak Slamet, Pak Nugroho, Pak siapa lagi yang dia dari Pak Duma sudah hadir semua. Itu harus Pak Handi, Pak almarhum siapa? Pak Beni sudah hadir semua lah kita ini. Jadi semua divisi kan, masuk Pak Hamid. Selamat pagi Pak. Duduk di depan. Dia belum duduk, kebantingin rokoknya. Pak, ayo matikan AC, buka jendela. Wih. Padahal dia korek, siap-siap semua kita di PHK ini. Kan tidak bisa lagi ngirim. Tanggal 1 Januari 2018 tidak boleh ngirim. Resikonya tinggi. Yang datang ke Sita itu Pak Hendarji Supanji. Mungkin Bapak kenal. Dan POM seluruh Indonesia. Bintang 3 dia. Beliau, Hendarji Supanji. Saya kawal ke Labota itu pergi memancing. Bukan saya kawal, saya dampingi. Begitu dia buat cerita. Ini kita mau bangun pabrik, saya sudah usahakan ketemu Pak Jirwaji, kan Menteri SDM waktu itu beliau, tidak sempat saya ketemu. Akhirnya saya ke sini, mudah-mudahan dia bilang kita bisa bangun pabrik daripada perusahaan nanti ditutup. Karena yang boleh eksen itu kecuali yang bangun pabrik. Baik, Pak Danang bilang di PHK sudah ceritanya kita semua. Saya bilang kan bukan kita berdua Pak, ratusan karyawan, tiba-tiba bunyi HP-nya. Kan bahasa Cina tuh keluar dia. Keluar sampai di luar tidak tahu apa yang dibilang, biar kita dengar kita tahu kita semua merokok ini. Masuk dia. Oh, gembira beliau. Bubar. Pak Slamet nanti minggu depan lanjutkan ya, antar saya ke Kendari. Izin kita sudah ada di kantor. Kita bangun pabrik. Bawa bataria semua orang tepuk tangan. Pak tidak jadi PHK keluar. Saya baru percaya bahwa itu bangun pabrik kita. 2031 Desember 2013 itu 14 sudah masuk kan SMI, masuk SMI bangun pabrik. Jadi itu memang pabrik ini cepat sekali, cepat. Karena waktu mau diresmikan oleh Pak Presiden itu kan, Pak Bupati yang saya dampingi bawa ke situ. Wih, so jadi ini pabrik ini dia bilang. Tidak cukup Pak Bupati lapor ke Bupati Anwar Hafid lapor sama Pak siapa? Siapa ini yang gubernur terakhir ini? Longki Janggola. Longki Janggola disuruh sama menteri periksa karena itu presiden mau resmikan. Turun lagi dia. Wih, so jadi betul sudah operasi. Alhamdulillah hari ini Bapak lihat sendiri. Tapi ada satu yang kesan yang saya ingat sekali Pak. Pak Bupati pertama Andi Muhammad. Dia katakan begini peresmian Kecamatan Bahodopi. Malam ini saya resmikan wilayah Kecamatan Bahodopi dan sekaligus saya akan lantik camatnya. Ingat, dia tunjuk begini, ingat, satu ketika Bahodopi akan jadi kota milenium. Karena orang tidak tahu apa, karena beliau mantan anggota MPR di Jakarta, jadi Bupati Morowali. Mungkin dalam peta sudah lihat kan,
So berarti ini barang sudah bicarakan di Jakarta. Waktu itu. Jadi kalau saya sebagai humas kemarin banyak pengalaman yang saya temui. Iya. Bayar lahan orang tidak percaya itu masalah cek itu, Pak. Itu bandar tidak percaya. Yang ratusan juta nilainya dicek itu, dia tidak apa ke uang begini. Jadi ada 5 orang selesai dibayar, dia panggil saya. Kan Pak Alex yang bos saya waktu itu. Ini loh, saya keluar, izin Pak, saya dipanggil. Oh iya. Hei, saya tidak butuh yang begini. Dia bilang, saya mau uang kampung. Waduh, kacau. Jadi saya bilang, Pak, mana ada uangnya ini? Saya bilang, ada Pak di bank. Pokoknya awas ya. Kalau tidak betul, dia bilang, saya bunuh kau ini. Dan aku sudah dihukum. Iya. Saya izin Pak izin dulu, saya bawa mereka. Oh iya, saya bawa. Rupanya beliau paham, ini orang kampung kan tidak tahu. Cek itu. Memang tidak tahu apa ini. Ratusan juta hanya dikasih yang kertas. Saya bawa, ketemu sama Pak Yuda itu kepala bank. Pak, ada ke uangnya ini? Oh, Pak, puluhan miliar uang di dalam. Jadi supaya jangan diadakan bilang saya kerjasama, sekali Bapak. Bawa cabutkan mereka. Saya tanya, berapa mau? Bahasa daerah kan, berapa mau dicabut? Dia bilang 5 juta. Oh iya. Mana ATM dia? Kes keluar. Berapa pinnya? Dia bilang tidak tahu. Hanya saya dikasih tadi. Tidak tahu. Adakah juga uangnya? Dia bilang ada. Saya bilang ada. Om, tenang saja. Ada. Kepala bank dia. Oh iya masih standar dia bilang. Kasih masuk. Tindis dia cabut 5 juta. Bingung dia. Hah? Bisa dia bang KTP itu masuk itu keluar uang. Tuhan. Jadi 5 orang Pak cabut 5 juta. Dia masih kasih ini sisanya di dalam. Kita ingat ya, jangan kasih orang ini ATM ini uangnya. So, ini sudah ambilkan dia punya cek toh. Jadi dorang punya terima kasih Pak 5 orang 1 juta. Saya bilang jangan. Tidak, terima kasihnya kami. Karena kami betul-betul tidak percaya yang kau kasih tadi itu. Tidak percaya mereka cek itu. Jadi alhamdulillah hari ini ya kondisi sudah begini. Pak dan Koramil Pak Babinsa kasih tahu bahwa Dopi itu kota metropolitan. Nah, jadi hati-hati melihat keadaan hari ini. Nah, apa yang bisa kerjakan dengan cara yang baik-baik. Nah, bahwa ini sebenarnya kalau tidak datang perusahaan sebagai intan berlian datang di bawah Dopi di sini tetap daerah betul-betul daerah termiskin, terisolasi. Nah, tidak ada sumber pencarian. Terima kasih Bapak sudah datang. Ya lebih terima kasih lagi dengan Bapak punya program untuk mengangkat bawah Dopi. Saya terima kasih.